Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang berikutnya dari Sohib_Uyus 6. Assalamualaikum Ustadz, saya mau nanya dan mohon penjelasan. Saudara saya itu selalu bilang kalau makan telur tuh hati-hati bisa jadi najis. Kan keluarnya kadang suka diikuti kotoran. Apakah benar hukum memakan telur itu bisa jadi najis Ustadz? Kalau dimakan kotor-kotorannya kali ya, tapi nggak bisa gitu juga. Kita minta penjelasannya dari guru kita sambil dijawab Tosiade. Silakan Ustadz Bani. Masya Allah, ini jawabannya mesti panjang nih. Panjang nih harus nih. Mohon izin Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang telur ya. Pertama, kalau telur yang keluar dari hewan yang halal, maka disepakati halal telur itu. Seperti susu, ya, susu yang keluar dari binatang itu halal dihukuminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 66, "Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin." Kata Allah, kami berikan kalian minum dari hewan itu, susu itu yang keluar antara mohon maaf, kotoran dan darah. Tapi dia keluarnya sa'igan, bersih, suci dan layak untuk diminum. Gak ada masalah. Nah begitupun telur, makanya sampai mohon maaf, Syekh Ar-Ramli ya, salah satu ulama Syafi'iyah mengatakan termasuk bid'ah orang yang masak telur itu dicuci dulu telurnya. Karena takut tadi kata guru kita Ustaz Syam ada was-was, ini jangan-jangan najis, dicuci dulu sama dia. Ya, itu termasuk bid'ah. Sama seperti kata beliau, kalau orang beli baju baru lalu dicuci, khawatir nanti ada najisnya gimana nih, kan itu dipajang, dipegang-pegang sama yang lain, kena ini kena itu, najis, cuci gitu. Nah mencucinya karena takut najis itu bid'ah. Sama mencuci telur karena takut itu najis juga bid'ah. Kata siapa nih? Kata Syekh Ar-Ramli. Masya Allah. Itu pertama. Jadi telur itu disepakati oleh para ulama halal, nggak ada masalah. Kecuali kata beliau kalau kelihatan, aduh nggak enak lagi nih Ustadz Maulana. Di telurnya memang kelihatan nempel kotoran. Ini bagaimana? Waduh. Lebar lagi ya kan. Aduh mohon maaf ini yang di rumah ya, pagi-pagi bahas ini. Memang tema kita masalah yang najis-najis ya, Masya Allah. Tapi penting. Nah, tadi sudah disinggung oleh guru kita Ustadz Maulana. Mohon maaf, kotoran hewan, kalau dari hewan yang halal ini bagaimana hukumnya? Kalau kalangan Hanabilah dan Malikiyah mengatakan kalau itu dari hewan yang halal, maka dia kotor tapi nggak najis. Kotor memang tapi nggak najis. Seperti tadi guru kita menyampaikan, ada sahabat yang meminum air kencing unta, maka itu halal, itu suci, itu tidak najis. Kenapa? Karena dari hewan yang halal. Itu diambil pendapat dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Tapi kalangan Syafi'iyah dan juga kalangan Hanafiyah itu termasuk najis. Mana buktinya? Karena ketika Rasul SAW mau istijmar, mohon maaf, cebok menggunakan batu, ya, tidak menggunakan air. Itu diberikan batu, lalu ada satu, mohon maaf, aduh enak banget bilang ya, kotoran hewan ternak yang sudah mengering. Ini pakaian ya Rasul. Kata Rasul, yang batu ini 2 saya ambil tapi yang ini enggak. Kenapa? Karena ini sudah berproses sehingga mengering dia. Ini termasuk kotoran dan dia najis kata Rasulullah. Ini yang dipilih oleh ya kalangan Syafi'iyah dan juga kalangan Hanafiyah. Maka mohon maaf tadi, balik lagi ke telur, kalau kelihatan di situ ada mohon maaf kotorannya, ya dibersihin tanpa harus dicuci. Kalau dia kering ya cukup dikrik saja, kalau dia basah ya dielap gitu. Karena kalau mencuci telur, apalagi kalau dia disimpan, maka itu bisa merusak. Ustadz Bani, satu lagi, ini kan ada hewan yang makan kotoran yang nungguin kita kadang-kadang kalau lagi di empang atau di mana gitu. Nah itu anggap aja dia lele ya. Lele. Nah itu kan banyak dikonsumsi, itu najis atau enggak tuh gimana tuh Ustadz Bani? Iya. Ya, hewan halal yang memakan kotoran yang najis atau yang haram, ini disebut dengan hewan jalalah. Ya, jalalah itu adalah hewan halal tapi memakan kotoran atau benda yang najis. Ini bagaimana hukumnya? Kata para ulama ini termasuk yang haram dimakan. Kecuali dia diproses sehingga kondisinya kembali suci. Istilahnya karantina. Bahkan Abdullah bin Amr itu sampai 40 hari. Jadi itu di karantina dulu 40 hari. Setelah itu sudah dikasih makanan yang suci dan bersih, maka dia boleh dikonsumsi.